warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 011 Bukit Bestari, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru serta tenaga kependidikan dari Sekolah SD Negeri 011 Bukit Bestari, serta yang paling Bapak Ibu banggakan yaitu siswa-siswi SD Negeri 011 Bukit Bestari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Coba kita tes dulu ya. Kalau baik coba tes semangatnya dulu ya kan. Passwordnya apa ya? Passwordnya apa? Tetap semangat. Iya, alhamdulillah. Baik anak-anak Ibu, hari ini, pagi ini hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 14 Februari 2024. Kan hari Valentine ya. Nah ya, bukan, jangan sebutkan itu. Hari ini tanggal 14 hari Jumat. Anak-anak Ibu akan menyampaikan ya tentang bagaimana caranya kita membedakan sampah ya, sampah. Jadi anak-anak Ibu sampaikan sedikit, sampah di dalam kehidupan kita pastinya kita temukan. Kenapa? Karena setiap hari apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, setelahnya atau dalam berbentuk kemasan, pastinya tidak kita gunakan lagi, terus dibuang. Benar anak-anak Ibu kelas 1? Ya kan? Habis memakai sesuatu, habis makan sesuatu ya yang berasal dari benda atau sebagai wadah atau kemasan dia, setelah itu pasti anak-anak Ibu buang. Nah, yang anak-anak Ibu buang itulah dikatakan sampah ya. Akan tetapi sampah yang anak-anak Ibu buang itu tidak hanya bersifat sampah, tetapi dia memiliki manfaat atau kita bisa katakan dapat didaur ulang. Asalkan kita bisa membuang sampahnya dengan apa? Dengan perbedaan tempatnya tadi ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya anak-anak Ibu ya. Sampah ya, sampah yang kita temukan, anak-anak Ibu boleh didengarkan. Sampah yang kita temukan di dalam kehidupan kita ini dikelompokkan dalam dua jenis sampah. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik ya. Kalau organik itu adalah sampah basah ya. Berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari sisa makhluk hidup atau alam dan bisa diurai atau dapat terurai secara alami di lingkungan kita ini ya. Nah, yang kedua ada sampah anorganik. Apa anorganik? Siapa yang tahu sampah anorganik itu apa? Kalau tadi organik sampah basah, ya bisa berulang. Kalau iya sampah kering ya anak-anak Ibu ya yang belakang. Sampah kering yang berasal dari benda tidak hidup atau tak hidup ya. Nah, sampah anorganik ini tidak semuanya bisa dikelola. Beda dengan sampah organik. Namanya aja udah organik ya, berasal dari makhluk hidup. Nah, kita ini kan manusia dan kita untung kita, ya kan? Sampah tadi juga seperti itu. Sampah organik yang tadinya dari makhluk hidup bisa kita gunakan kembali. Nanti kita lihat. Nah, akan tetapi anak-anak Ibu harus dapat mengelompokkannya dalam segi membuangnya, ya, dalam segi pembuangannya, ya. Nah, di sini ada Ibu memiliki 3 label. Ya, yang di belakang, mungkin yang di belakang udah sering tiap hari ya mengelola sampah ya, jadi udah paham. Nggak perlu dengarkan ibunya lagi ya. Label 3 buah atau 3 lembar label ini di sini udah Ibu tulis, udah Ibu ketik dan Ibu print seperti ini. Untuk apa? Untuk kalian bisa baca. Ada dari sampah organik dan anorganik tadi. Lebih mudahnya lagi anak-anak Ibu bisa ingat seperti ini. Ada sampah kering, ada sampah basah. Satu lagi Ibu bedakan dengan botol
plastik. Kenapa? Karena botol itu lebih besar, ya kan? Wah, walaupun sampah basah bisa tidak berupa botol plastik tadi, tetapi nanti ya prakteknya di lapangan anak-anak ibu membuangnya itu nanti di tong sampah yang sudah dibedakan berdasarkan 3 label ini. Ya. Apa gunanya? Nah, dengarkan. Apa gunanya anak-anak ibu harus membuang sampah di tempat sampah yang berbeda namanya? Kenapa? Karena tadi kita melihat mana ya sampah yang bisa kita olah lagi, mana sampah yang tidak bisa kita olah lagi atau harus kita musnahkan. Nah, seperti itu anak-anak ibu ya. Nah, semalam kita kan sudah gotong royong ya. Semalam kita gotong royong mana ya sampah yang baik, sampah yang organik, sampah basah, sampah kering, sampah yang mau kita daur ulang. Nah, kelas berapa semalam yang ikut? Kelas berapa semalam yang ikut memilah sampah untuk dijadikan apa? Nah, pupuk kompos ya kan, kompos ya, bersama dengan bapak ibu gurunya main guru. Nah, itu sampah semua bisa kita dapatkan hasil dari kita membuang sampah atau memilah sampah, ditempatkan pada tempatnya yang tadi ibu jelasin. Nah, jadi nanti anak ibu ini akan ditempel sampah yang ada di sekolah ini atau di depan kelas kalian ya. Anak ibu kelas 1, anak ibu kelas 1. Nah, nanti anak ibu kelas 1 buang sampahnya tidak lagi sembarang tempat ya. Dibaca. Anak ibu kelas 1 udah bisa baca belum? Udah, bagus, pintar ya. Nah, sampah ini nanti yang tempat sampahnya di label atau dikasih nama. Anak-anak ibu habis makan, habis buang sampah, lihat dan perhatikan ya. Lihat dan perhatikan mana di tong sampahnya label sampah basah, mana label sampah kering, dan mana yang plastik atau botol plastik. Dari situ nanti sampahnya akan kita kelola bersama-sama di sekolah ya, dengan bapak ibu gurunya ya. Nah, sampah yang diolah tadi bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Tadi ibu bilang semua sudah kita lakukan, bisa membuat kompos dari sampah. Nanti kita akan lihat hasilnya yang anak-anak ibu buat tadi. Nah, jadi anak-anak ibu, bangunlah diri kita ini, sadarkan diri kita ini tentang sampah, bahwasanya tidak semua sampah atau sampah tidaklah sampah ya, tapi sampah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Bahkan dari sampah bisa bernilai jual. Money ya kan. Nah, bisa bernilai jual. Nah, kalau money ibu bilang duit langsung matanya terbawa ya kan. Tapi hal yang paling terpenting yang bisa kita ambil ya, yang bisa kita pikirkan adalah ketika rajin membuang sampah pada tempatnya dan dapat juga mengelola sampah untuk kebutuhan kita yang baik, bonus yang paling terbesar dan mahal yang tidak bisa kita beli adalah kesehatan ya kan. Nah, kesehatan. Jadi sampah yang ada di keliling anak-anak ibu, yang bapak ibu gurunya jerit-jerit pungut sampah, kumpulkan, itu semua untuk siapa? Untuk kita bersama ya. Nah ya, anak-anak ibu yang laki-laki ya, coba. Siapa? Nanti kalian sudah melihat bak sampah atau tong sampah di depan kelas kalian. Tuh, coba perhatikan di samping kiri kanannya. Samping kiri kanannya nampak ada tong sampah. Ada warna apa aja? Iya, terus? Ya, lalu? Ya. Sebenarnya tong sampahnya udah ada bacaannya, nah. Tapi ini biar lebih besar, biar lebih nampak. Nah, anak ibu ini kan tulisannya harus gadang-gadang baru bisa lihat, ya kan? Nah, bisa, iya, gadang-gadang atau besar-besar baru nampak. Nah, lihat tong sampah yang ada di depan kelas kalian yang sangat cantik, warna-warni itu memanggil-manggil untuk dimasukkan sampah di dalamnya. Jadi anak-anak ibu jangan lagi habis makan buang sembarangan, habis makan buang sembarangan. Cari tong sampah di
keliling sekolahnya, masukkan sampah ke dalam tong sampah berdasarkan nama-nama tong sampah yang nanti akan ditempel atau yang ada di tong sampah itu. Paham anak-anak ibu sekalian? Paham ya? Paham. Bisa dimengerti? Anak ibu, halo anak-anak ibu yang di belakang. Iya, perhatikan ibu yang di depannya. Nah, ibu lanjutkan sedikit lagi tadi ketinggalan. Tengok sampah tadi, tempat sampah tadi ada warna hijau, merah dan kuning. Yang udah dikasih label nanti. Ya, ibu kayaknya nggak perlu jelasin. Yang kuning itu sampah untuk tempat sampah apa, merah untuk tempat sampah apa. Karena nanti kita mau tempel ini. Ya, kalau yang tak bisa baca, tanya sama kawan. Bu, kawan yang warna merah ini tempat sampah apa ya weh? Sampah basah, organik ya kan? Kalau yang kuning tempat apa? Untuk sampah apa yang kuning? Misalkan, iya, yang hijau tempat sampah apa? Iya, organik atau sampah basah. Masukkan sampah tadi berdasarkan nama-nama tong sampahnya. Paham ya? Ya. Nah, dan sekarang anak-anak ibu harus menerapkan slogan disambil. Apa itu disambil? Siapa yang bisa jelasin? Nah, disambil ya ibu ya. Disambil itu li sambil. Salah ibu. Li sambil. Li sambil. Lihat sampah diambil. Bukan lihat kawan buang tong sampah, tidak ya. Li sambil, lihat sampah, ambil. Jangan lihat sampah, bodo amat. Mantul, ya. Anak-anak ibu yang di sebelah kanan ibu, apa slogannya? Li, apa artinya li sambil? Iya, tepuk tangan. Bagus, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak ibu terapkan lagi sambil tadi setiap hari. Bahkan tidak hanya di sekolah, bawa nih sambil tadi di rumah dan di lingkungan masyarakat.